Kepada teman-teman nanti yang mau melihat ya draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, nanti saya taruh di deskripsi video ini. Nanti bisa di-download langsung ya. Salam integritas, selamat beraktivitas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana sebelumnya kita tahu adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia. Setelah beberapa puluh tahun, di mana pada tahun 1958 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah terbit, sudah diberlakukan, dan kemudian hingga akhirnya pada tanggal 6 Desember 2022 kemarin sudah disahkanlah rancangan undang-undang yang selama ini menjadi perdebatan, menjadi menimbulkan banyak kontroversi, yang kemudian disahkanlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang berlaku di Indonesia. Tetapi yang menjadi perdebatan lagi di lingkungan masyarakat, di lingkungan akademis, terutama di lingkungan praktisi hukumnya. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah dasar yang kemudian di mana nasib seseorang yang melanggar aturan-aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang menjadi taruhannya adalah nyawanya, yang menjadi taruhannya adalah nasibnya. Karena kenapa? Ketika melakukan pelanggaran, maka dia harus menjalankan putusan pengadilan yang kemudian yang menyatakan bahwa orang yang telah melanggar peraturan atau pasal-pasal pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Nah, ini ada beberapa pasal yang menjadi perdebatan. Saya belum membaca semua memang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini karena masih baru, dan kemudian saya belum membeli juga bukunya karena mungkin masih belum diterbitkan, karena saya coba cari-cari kemarin di internet tetapi masih belum saya dapatkan ya. Jadi ada salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang itu sempat juga dikomentari atau dikritik oleh pengacara senior juga ya, Bang Hotman Paris, terkait dengan pasal yang berbeda bunyinya, berbeda ancamannya, sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini, yaitu terkait dengan perzinahan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya itu sudah dijelaskan atau sudah ada di dalam pasal 284. Kemudian setelah ada perubahan dan setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini, kemudian digeserlah pasal tersebut menjadi pasal 411 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada dua hal yang menjadi perdebatan di dalam pasal ini ya. Ini menimbulkan multitafsir ya, menurut beberapa teman-teman rekan-rekan advokat juga mengatakan bahwa pasal tersebut memang sangat berbeda dengan pasal sebelumnya. Nah, saya akan bacakan ke teman-teman semua biar jelas ya. Ya, di dalam pasal sebelumnya itu, yaitu di pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait dengan perzinahan itu menyatakan ada dua ayatnya yang saya mau bacakan kepada teman-teman. Pertama, ayat 1 itu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan ya, 9 bulan. Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak atau overspell padahal diketahui bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya. Nah, kemudian di butir B mengatakan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya. Butir C-nya, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Nah, kemudian butir D-nya, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.
Nah, itu ayat pertama di dalam pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian di ayat 2, tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam tegang waktu 3 bulan, diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. Nah, itu pasal sebelumnya. Nah, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ada bunyi yang berbeda, ya. Ini di dalam pasal 411, ya. Di sana di ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, di ayat 2-nya, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Ya, ini masuk dalam pengaduan. Pertama, suami atau istri bagi yang terikat perkawinan. Yang kedua, huruf B-nya itu orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Nah, ayat ketiga, terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 30. Ayat yang keempat, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Di sini apa yang menjadi perdebatan? Apa yang menjadi perbedaan dengan pasal sebelumnya? Pasal sebelumnya itu berlaku bagi laki-laki atau perempuan atau suami istri yang sudah melakukan atau sudah ada ikatan perkawinan. Makanya tadi berlaku bagi mereka sebagaimana pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Yaitu laki-laki menikahin satu orang perempuan dan sudah terikat di dalam perkawinan. Itu yang bisa melapor pada pasal sebelumnya, itu yang bisa melapor adalah yang terikat. Tetapi di dalam pasal yang sekarang, ya, di pasal yang sekarang bukan orang yang sudah terikat perkawinannya, tetapi bisa dilaporkan oleh orang tuanya, bisa dilaporkan oleh anaknya. Nah, perbedaan ancaman. Nah, ini yang kedua, ini perbedaannya, perbedaan ancaman. Kalau sebelumnya itu 9 bulan. Itu 9 bulan ancamannya. Nah, kalau yang terakhir di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, itu ancaman pidananya itu 1 tahun. Dan dendanya, ya, denda pidananya itu masuk di kategori 2. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Kenapa hal ini memang ya aneh juga. Perlu kemudian kalau bisa itu di apa namanya, harus ada pedoman implementasi pada pasal ini. Ini baru satu pasal yang saya kemudian lihat, saya baca beberapa karena draft yang sudah yang sudah disahkan tersebut saya belum juga mendapatkan, tapi saya melihat di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 30 November 2022 yang kemarin itu tanggal 6 Desember disahkan, ya. Kepada teman-teman nanti yang mau melihat, ya, draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, nanti saya taruh di deskripsi video ini, nanti bisa di-download langsung, ya, teman-teman. Dan semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaan di bawah kolom komentar. Silakan subscribe channel ini, silakan bagikan, dan silakan berikan komentar, silakan berikan pertanyaan-pertanyaan ataupun koreksi-koreksi atau kritikan pendapat terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Terima kasih dan sehat selalu.